kembali lagi di channel YouTube aku, Amalia Zaida. Di video kali ini aku mau share tentang apa sih alasan aku bekerja di Malaysia. Dan mungkin alasan aku sama seperti alasan kebanyakan orang lainnya yang bekerja di sini. Jadi apa aja sih alasannya? Mari kita mulai. Alasan yang pertama adalah karena ekonomi keluarga. Jadi dulu itu setelah lulus, sebenarnya aku pengen banget buat kuliah. Tapi karena keadaan ekonomi yang pas-pasan, jadi aku memutuskan buat sebaiknya aku kerja dulu. Dan semoga aja nanti kalau masih ada niatnya dan ada rezekinya, aku bisa lanjut buat sekolah lagi. Alasan yang kedua adalah karena jaraknya antara Indonesia dengan Malaysia itu dekat. Kalau naik pesawat, ya iyalah naik pesawat, masa naik motor. Kalau naik pesawat, jarak antara Indonesia dengan Malaysia itu cuma sekitar kurang lebih 2 jam aja. Jadi kalau misal mau pulang ambil cuti, itu baliknya deket, terus biayanya juga nggak begitu mahal. Jadi selama aku kerja di sini kurang lebih 3 tahun, aku belum pernah sama sekali ambil cuti karena keadaan corona yang masih seperti ini. Jadi ya kalau mau pulang nggak bisa balik lagi ke sini. Jadi ya udah deh, aku mau habisin kontrak sekalian. Alasan yang ketiga adalah karena prosesnya cepat. Jadi di Malaysia itu nggak usah pakai sekolah bahasa, karena bahasa yang digunakan antara Indonesia dengan Malaysia itu sama-sama menggunakan bahasa Melayu. Ya mungkin ada beberapa kata atau ya perkataannya sama tapi beda makna itu. Tapi ya masih boleh lah, kita masih boleh paham tanpa adanya sekolah bahasa. Jika dibandingkan dengan Jepang, Korea, Taiwan, itu kita harus sekolah bahasa dulu, karena kalau nggak sekolah bahasa, ya kita nggak bisa kerja di sana, gitu guys. Dulu itu prosesnya buat kerja di sini itu lumayan cepat. Jadi aku daftar setelah lulus sekolah, itu bulan Mei kalau nggak salah. Aku daftar karena umur aku belum cukup, belum 18 tahun, jadi aku nunggu sampai September, dan alhamdulillah September itu ada lowongan. Aku seleksi bulan September dan alhamdulillah keterima. Terus aku ikut seleksi berikutnya, ikut proses berikutnya seperti tes medikal, buat paspor, buat calling visa, kayak gitu sampai bulan November. Aku proses dari September, Oktober, November itu aku udah berangkat. Alhamdulillah cuma proses 3 bulan, itu ya lumayan cepet, agak lama juga sih. Teman aku ada yang proses itu cuma 1-2 bulan aja dia udah terbang ke Malaysia. Dulu itu aku agak lama itu karena nunggu calling visanya ya. Jadi nunggu visanya turun itu lumayan lama, sekitar 1-2 mingguan itu baru turun. Habis itu turun, dapat panggilan dari Malaysia, dapat panggilan dari perusahaan aku itu buat bisa berangkat ke sana. Jadi alhamdulillah sekitar 3 bulan itu aku udah selesai prosesnya. 3 bulan aku udah bisa berangkat ke sini, berangkat ke Malaysia. Alasan yang keempat adalah karena biayanya murah. Kembali lagi ke alasan nomor 3, karena di sini itu nggak pakai sekolah bahasa, jadi aku nggak mengeluarkan biaya sepeser pun buat sekolah bahasa. Beda kalau di Jepang, ke Korea, ke Taiwan, itu kan kita harus ada sekolah bahasa dulu biar bisa bekerja di sana gitu. Kalau di sini itu nggak pakai sekolah bahasa. Dan aku bekerja di sini itu nggak bayar sepeser pun dari awal sampai akhir. Semuanya udah ditanggung sama pihak perusahaan. Jadi aku dulu berangkat ke sini itu cuma nyiapin uang buat saku aja, buat saku selama aku belum gajian. Jadi selama aku belum gajian itu kan makan, terus kebutuhan yang lain itu kan pakai biaya sendiri ya. Jadi dulu itu aku nyiapin uang saku buat di sini selama aku belum gajian. Udah itu aja. Yang lainnya udah diurus dan udah ditanggung sama pihak perusahaan. Alasan yang kelima adalah karena biaya hidup di sini itu murah. Kalau menurut aku pribadi, biaya hidup di sini itu ya masih murah. Ya 11-12 kalau sama di Indonesia. Untuk makannya masih lumayan terjangkau, dan enaknya di sini itu banyak transportasi umumnya dan tentunya harganya juga terjangkau. Aku kan tinggal di hostel di Petaling Jaya Selangor. Itu biasa kalau aku berangkat dari hostel ke KL itu cuma bayar 6-10 ringgit aja kalau naik transportasi umum. Ada juga Grab, kalau mau pergi naik Grab itu juga bisa. Tapi harganya agak mahal karena ya selain juga harus bayar biaya tol. Tapi menurut aku
biaya Grabnya nggak mahal-mahal banget sih, masih oke juga, masih pasti kantong. Biaya hidup murah atau mahal itu biasanya juga identik dengan gaji ya. Biasanya kalau gajinya itu tinggi, identik dengan biaya hidupnya juga tinggi. Dan yang keenam adalah karena gajinya lumayan besar. Di sini aku kerja di Selangor. Selangor itu deket sama Kuala Lumpur atau ibu kota Malaysia. Jadi basic di sini itu ya lumayan lah, mirip-mirip sama di Indonesia. Tapi enaknya di sini itu ada fasilitasnya, ada fasilitas tempat tinggal, transport, terus ada buat yang kesehatan juga. Kalau misal sakit, ada kliniknya, itu udah disediain sama pihak perusahaan. Dan karena jauh dari keluarga itu, nanti biasanya jadi gini, aku pengen cepet-cepet ngumpulin uang biar cepet kumpul, biar targetnya itu cepet kecapai. Terus nanti kalau udah kecapai bisa pulang ke Indonesia, terus ketemu lagi sama keluarga gitu. Dan alasan yang ketujuh atau yang terakhir itu adalah karena aku pengen cari pengalaman yang baru. Contohnya ya kerja ke luar negeri gitu. Soalnya dari dulu itu aku gak pernah jauh dari keluarga. Paling jauh itu kelas 2 SMK, itu aku PKL di Jogja selama kurang lebih 3 bulan. Dan di kesempatan ini aku udah merasa besar, aku udah merasa dewasa, pengen cari pengalaman yang berbeda gitu, pengen cari pengalaman kerja di luar negeri itu kayak gimana sih gitu. Dan alhamdulillah aku minta izin sama orang tua kerja di Malaysia, alhamdulillah diizinin. Hidup jauh dari keluarga juga bisa membuat kita jadi semakin dewasa, karena setelah itu nanti kita bakal ada masalah-masalah baru, masalah-masalahnya anak umur segitu gitu, kayak masalah kerjaan, masalah sama temen, dan mungkin juga masalah sama keluarga. Dan kita bakal dihadapkan dengan masalah itu dan mencoba buat menyelesaikan masalah itu sendiri. Dan yang lainnya juga menjadikan kita buat bisa survive atau bertahan hidup di negeri orang gitu. Dan yang penting buat aku sih, jauh dari keluarga itu bisa menambah rasa sayang aku dan rasa cinta aku terhadap mereka. Karena kalau deket dengan mereka itu kan setiap hari ketemu gitu ya, kayak biasa aja. Kalau jauh gitu kan ada rasa kangen, ada rasa keluarga itu berharga loh, keluarga itu nomor satu kayak gitu. Jadi setelah jauh dari keluarga itu jadi lebih merasakan betapa berharganya keluarga gitu sih menurut aku. Oke guys, jadi itu tadi beberapa alasan mengapa aku memilih bekerja di Malaysia. Mungkin ada beberapa alasan yang sama seperti alasan teman-teman yang lain yang bekerja di sini. Kalau ada yang kurang atau mau kasih saran, bisa ditulis di kolom komentar ya. Semoga kalian suka sama video ini. Kalau kalian suka jangan lupa tekan tombol like-nya. Dan jangan lupa buat dukung channel aku dengan cara like, komen, share, atau subscribe biar aku semakin semangat buat kontennya. Bye semua. Assalamualaikum.